Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak dan Ibu, orang tua atau wali siswa kelas 12. Yang kami hormati para Bapak dan Ibu staf manajemen, yang kami hormati para Bapak dan Ibu wali kelas. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini kita bisa bertemu secara virtual. Dan terima kasih kami sampaikan kepada para Bapak dan Ibu, orang tua atau wali siswa yang telah berkenan untuk bergabung dalam rapat pada kali ini. Pada kesempatan kali ini dari sekolah menyampaikan mohon maaf bahwasannya di tahun pelajaran 2021-2022 belum bisa ngaturi para Bapak dan Ibu untuk rapat di sekolah. Ini dikarenakan ada beberapa hal termasuk kondisi pandemi pada saat ini. Dan juga mohon maaf, mungkin untuk undangan kali ini kita sampaikan di kemarin, ya. Dan undangannya ini untuk rapat secara virtual, ya. Dan ini waktu sebetulnya sudah berusaha dicari-cari yang mungkin dirasa sebagian besar itu kondisi tidak pas bekerja ya. Kalau pada hari mungkin Senin sampai Sabtu itu jam 7 atau jam 8 sampai 16 itu banyak yang masih bekerja, maka diambilkan pada hari ini, hari Minggu, dan jamnya pun jam 14. Ya, karena di jam 13 tadi untuk kelas 10 sudah kita sampaikan juga. Hal yang disampaikan pada kesempatan kali ini adalah kebijakan tentang PTMT, pembelajaran tatap muka terbatas. Ini untuk SMK Negeri 1 Godean akan dilaksanakan, akan dimulai pada tanggal 4 Oktober 2021. Jadi besok ya, hari Senin itu dimulai untuk pembelajaran tatap muka terbatas. Ini bukan ikut-ikutan saja, tetapi ini sudah melalui kajian yang mendalam bahwa di tanggal 4 tersebut sudah tepat untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Nanti kaitannya dengan ini akan disampaikan lebih rinci oleh Wakil Kepala Sekolah urusan kurikulum. Kemudian para putra-putri Bapak sekalian sudah sekolah di SMK Negeri 1 Godean, mungkin sudah lebih dari 2 tahun, ini masuk tahun ketiga, monggo bahwa ini menjadi siswa SMK merupakan pilihan yang tepat, pilihan yang utama. Ya. Mengapa begitu? Karena di SMK itu jauh lebih lengkap dibanding bukan SMK. Ya. Bukan SMK. Contohlah kalau di SMA itu memang arahnya itu untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Kalau di SMK apakah bisa? Bisa ini. Para Bapak dan Ibu, ini siswa-siswa lulusan dari SMK Negeri 1 Godean banyak yang diterima di perguruan tinggi negeri dan juga swasta ya, karena juga ini termasuk kesempatan bagi para siswa atau bagi para lulusan. Ini diterima di perguruan tinggi, ada yang lewat jalur SNMPTN atau jalur SBMPTN ataupun jalur mandiri. Ini samalah dengan SMA seperti itu. Kemudian SMK ini dilengkapi dengan keterampilan berwirausaha, ya, berwirausaha. Ini diharapkan nanti setelah lulus itu ada kesempatan untuk mandiri, untuk berwirausaha, ya. Justru bukan bekerja, tetapi nanti membutuhkan tenaga kerja. Ini bekal-bekal sudah disampaikan kepada para siswa, meskipun tentunya kalau awal-awal lulus dari sekolah itu tentunya masih perlu pengalaman yang lebih luas lagi. Tapi secara umum bekal untuk berwirausaha itu sudah ada, sudah disampaikan dari sekolah. Kemudian yang ketiga, ini bisa nanti bekerja
Ya kalau SMA pun bisa bekerja, tetapi untuk SMK itu jelas keterampilan sudah diberikan, kompetensi-kompetensi yang berkaitan itu memang betul-betul sudah disiapkan. Jadi menjadi tenaga yang terampil. Ya, tenaga yang terampil juga mempunyai pengetahuan, mempunyai ilmu yang cukup untuk bekerja. Nah, monggo nanti para putra-putri Bapak dan Ibu setelah lulus itu mau mana dibicarakan, dimusyawarahkan dalam keluarga mana yang paling tepat ya. Yang paling baik bukan melanjutkan, bukan bekerja atau wira swasta, ya monggo sesuai kondisi masing-masing. Mungkin beda orang, beda kondisi, beda keluarga, beda kondisi. Kemudian untuk mulai besok ini sudah ada PTMT, artinya nanti para putra-putri Bapak dan Ibu sudah masuk ke sekolah. Tidak usah dikhawatirkan para Bapak dan Ibu kaitannya dengan kondisi di sekolah. Ini kondisi sekolah sudah betul-betul disiapkan secara prokes. Ya, nanti mohon dukungannya kepada para putra-putri Bapak dan Ibu untuk memperhatikan prokes dan nanti juga di sekolah dikondisikan secara maksimal. Kemudian di sekolah ini kami harapkan putra-putri Bapak dan Ibu nanti bisa melakukan aktivitas itu secara nyaman ya. Dan bahkan di SMK Negeri 1 Gedean sudah ada dilaksanakan BIMTEK anti bullying, anti perundungan, sehingga nanti tidak ada semacam kekerasan kepada putra-putri Bapak dan Ibu, baik itu dari sesama teman atau dari guru karyawan. Ini nanti diusahakan seminimal mungkin atau bahkan jangan sampai terjadi perundungan atau bullying di SMK Negeri 1 Gedean. Ini karena apa? SMK Negeri 1 Gedean, para Bapak dan Ibu, sebagian saya yakin sudah pirsa bahwa SMK Negeri 1 Gedean di tahun 2021 ini ditetapkan dari Direktorat sebagai SMK PK, SMK Pusat Keunggulan, ya, Pusat Keunggulan. Ini yang menilai bukan sekolah, bukan komite, bukan masyarakat sekitar, tetapi itu masukan-masukan yang akhirnya itu dinilai oleh direktorat. Jadi sebagai SMK PK yang mana di tahun 2020 juga sudah ditetapkan sebagai SMK COE, Center of Excellence, yang sebelumnya di tahun 2019 sudah ditetapkan sebagai SMK revitalisasi. Ya, ini katanya dengan kondisi sekolah. Kemudian monggo nanti mohon dukungan para Bapak dan Ibu untuk belajar putra-putrinya, mohon dukungan, dikontrol juga, karena nanti sekolah itu betul-betul memfasilitasi, ya katanya dengan bakat minat, ya nanti dari para putra-putri Bapak, ya ini termasuk beberapa hal perlu kami sampaikan kaitannya dengan kejuaraan yang sudah diperoleh dari SMK Negeri 1 Gedean. Kalau tadi kaitannya dengan sekolah sebagai SMK PK, ini perwakilan dari para siswa. Ini kami sampaikan di yang akhir-akhir ini saja ya. Memang di tahun 2020 dan 2021 ini kaitannya dengan lomba agak namun kaitannya dengan kebiasaan sebagai memperoleh kejuaraan bagi satu Gedean itu bukan sesuatu yang istilahnya itu mungkin berhenti, tidak, tetap ada saja ya. Ini yang baru saja ini atas nama Ayuning Tias Susilawati ini memperoleh juara 1 lomba sesorah tingkat Kabupaten Sleman ya, juara 1 tingkat Kabupaten Sleman. Kemudian juara 2-nya ini juga dari SMK Negeri 1 Gedean sebagai juara lomba sesorah tingkat Kabupaten Sleman. Kemudian secara kelompok ini juga memperoleh juara 2 nasional, yaitu juara 2 lomba akuntansi dan keuangan lembaga Battle of Accounting Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ini atas nama Alia Rahma Safitri, Arifah Putri Handayani, dan Gusti Anissa Fadilah Amalia. Kemudian dari lomba kompetensi multimedia
ini memperoleh juara 1 tingkat nasional. Ya, ini meskipun nanti hal-hal yang lain juga ada kejuaraan-kejuaraan. Ini hanya beberapa saja yang perlu kami sampaikan di akhir-akhir kegiatan perlombaan. Itu para Bapak dan Ibu mungkin sebagai gambaran untuk memantapkan putra-putri Bapak dan Ibu untuk bersekolah di SMK Negeri 1 Godean. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun Pak Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Guru Staf Manajemen, dan yang kami hormati Bapak Ibu orang tua wali peserta didik kelas 12 SMK Negeri 1 Godean. Terima kasih, syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah karena atas limpahan rahmatnya kita dapat berkumpul di acara virtual meeting pada siang sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih juga pada Ibu Bapak yang sudah meluangkan waktu untuk berkenan hadir dalam mengikuti undangan kami. Pertemuan ini kami maksudkan untuk memberikan sosialisasi persiapan pembelajaran tatap muka terbatas di SMK Negeri 1 Godean. Minggu lalu kami SMK Negeri 1 Godean sudah mendapatkan izin untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas. Syarat untuk menyelenggarakan tatap muka terbatas itu salah satunya adalah 80% warga sekolah itu sudah melakukan vaksinasi. Di SMK Negeri 1 Godean, seperti disampaikan Bapak Kepala Sekolah tadi, 100% guru dan karyawan, termasuk cleaning service dan satpam, sudah divaksin. Kemudian untuk peserta didik, 93% peserta didik sudah vaksin semua, walaupun sebagian masih vaksin yang pertama. Tapi dari syarat ketentuan untuk mengikuti tatap muka, insya Allah kita sudah memenuhi syarat. Di samping itu ada beberapa syarat yang lain yang diperlukan untuk kita menyelenggarakan tatap muka, yaitu seperti yang akan ditampilkan di layar berikut ini. Pak Rohmati, mohon ditayangkan lagi tadi filenya. Bapak Ibu, kita itu memasuki model kenormalan baru. Jadi kalau dulu normalnya kita itu belajar satu kelas 36, kemudian kita kemana-mana tidak menggunakan masker, kemudian ada kantin, bisa olahraga bebas, kemudian ya kita beraktivitas biasa ya. Nah, kenormalan baru kita itu di pembelajaran tatap muka terbatas itu adalah kita belajar mengikuti situasi COVID seperti ini. Jadi nanti pembelajarannya ya tatap muka, tetapi hanya separuh kelas. Kemudian siswa juga datang ke sekolah, tetapi nanti tidak semua siswa datang ke sekolah. Kemudian pembelajaran juga praktek, tapi jumlah yang masuk lab dibatasi dan sebagainya. Jadi kita belajar untuk mengikuti adaptasi kenormalan baru di sekolah. Nah, syarat yang lain untuk mengikuti pembelajaran tatap muka untuk sekolah boleh menyelenggarakan itu adalah yang pertama, sekolah harus membentuk Satgas Penanganan COVID-19. Dan itu sudah kita bentuk, sudah ada ketuanya dan Satgasnya, sudah ada SOP-nya juga. Kemudian yang kedua, membersihkan seluruh ruangan kelas maupun lingkungannya. Minggu kemarin sudah kita siapkan, sampai hari ini kita masih berbenah. Kemudian ruang kelas ventilasinya juga sudah diatur sedemikian rupa, letak kursi dan meja juga sudah disesuaikan. Kemudian LCD juga sudah dibenahi beberapa, insya Allah hari ini sukses sepertinya ya. Kemudian sudah dilakukan penyemprotan secara rutin oleh tim atau Satgas Penanganan COVID. Kemudian memastikan yang ketiga, memastikan sarana pendukung protokol kesehatan. Kemudian kita yang keempat, mengatur tempat duduk peserta didik berjarak 1,5, insya Allah ini sudah. Kemudian kalaupun jaraknya tidak mencapai 1,5, tapi nanti tempat duduknya juga sudah diatur menyilang-nyilang.
Kemudian yang kelima, melakukan screening terhadap peserta didik. Screening ini sudah kita lakukan bulan Juli lalu, tapi nanti jika diperlukan kita akan melakukan screening secara online. Kemudian menginformasikan kepada orang tua kesiapan sekolah. Ini yang kita lakukan ini adalah dalam rangka menginformasikan kesiapan sekolah. Kemudian kepala sekolah membuat surat pernyataan siap melaksanakan pembelajaran yang juga sudah dibuat. Kemudian sekolah juga berkoordinasi dengan Satgas Covid tingkat kecamatan, puskesmas dan sebagainya. Dan alhamdulillah kita diizinkan untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas. Dan yang terakhir kami sudah memastikan peserta didik, guru, karyawan itu untuk melakukan tatap muka terbatas dengan prokes yang ketat dan mengefektifkan materi pembelajaran. Jadi yang nanti diajarkan benar yang sulit diajarkan secara online. Jadi kalau diajarkan secara online sulit itu nanti akan kita ajarkan di pembelajaran tatap mukanya, terutama pembelajaran mata pelajaran praktek. Selanjutnya mau digeser, Dek. Scroll ke bawah. Ya, selanjutnya ini teknis pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah kita. Yang pertama, pembelajaran tatap muka itu bisa pembelajaran di SMK Negeri 1 Bodian itu dilaksanakan secara blended learning. Blended learning itu secara online juga dan secara tatap muka juga. Untuk mengikuti pembelajaran tatap muka, kita harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan. Yang pertama, siswa yang ikut tatap muka harus mendapatkan izin tertulis dari orang tua. File untuk surat pernyataan atau izin tertulis dari orang tua sudah kami bagikan dan sudah dikirim oleh wali kelas. Monggo bisa dicetak kemudian ditandatangani oleh orang tua. Yang tanda tangan jadi orang tua. Namun demikian, jika orang tua masih keberatan atau belum tega untuk melepaskan putra-putrinya belajar di sekolah, boleh Bapak Ibu boleh tidak mengizinkan putra-putrinya belajar tatap muka di sekolah. Jadi nanti siswa bisa belajar di rumah. Tetapi mengingat pentingnya atau mengingat perlunya kita tatap muka di sekolah, mengingat banyaknya materi-materi yang perlu disampaikan secara langsung, saya berharap Bapak Ibu mengizinkan putra-putrinya untuk mengikuti tatap muka di sekolah, kecuali untuk mereka-mereka yang dalam keadaan sakit atau mungkin sedang isolasi mandiri. Nah, kalau itu belum boleh diizinkan. Kemudian yang kedua, peserta didik, guru, karyawan, semua yang berada di sekolah wajib memakai masker pada saat belajar di sekolah. Kemudian peserta didik yang tidak mengikuti pembelajaran tatap muka mengikuti pembelajaran jarak jauh. Perlu kami sampaikan, pembelajaran tatap muka yang akan kita laksanakan ini di poin F ini disebutkan. Kita bagi ke dalam shift. Jadi nanti satu kelas kita bagi dua. Untuk shift kita bagi dua, kelompok A dan kelompok B. Untuk kelompok A itu absen 1 sampai 18. Kelompok B absen 19 sampai 36. Dalam satu hari itu hanya satu kelompok yang masuk. Satu hari itu yang masuk kelas 10 dan kelas 12. Tetapi hanya separuh kelas masing-masing. Jadi kalau total kelas 10 dan 11 itu ada 600, maka yang masuk itu hanya 300. Itu ditempatkan di masing-masing ruangan sebanyak 20 kelas. Jadi satu kelas isinya ada 18 siswa sesuai kelasnya. Nah, kemudian waktu pembelajaran hanya tiap mapel 30 menit, 1 jam pelajaran. Kita ada 8 jam pelajaran. Kemudian selama pembelajaran siswa tidak diperbolehkan keluar ruangan atau nongkrong-nongkrong di luar ruangan. Mereka tetap
berada di kelas masing-masing, baik pada saat sesi istirahat. Nanti kita sediakan istirahat untuk makan minum 15 menit, tetapi di ruangan, dan itu dalam pemantauan guru dan petugas. Jadi siswa dimaksimalkan berada di sekolah itu benar-benar untuk belajar, tidak untuk kegiatan yang lain. Karena ibaratnya ke sekolah itu perjuangan ya. Kita pergi ke sekolah itu ada resikonya. Jangan sampai ketika berada di sekolah, siswa tidak kita kelola dengan maksimal. Kemudian perlu diingat bahwa kita itu belum aman, kita masih posisi COVID, artinya kita masih level 3. Oleh karena itu, saling mengingatkan Bapak Ibu siswa, Bapak Ibu guru karyawan untuk tidak lengah, untuk tetap menjaga prokes, dan mohon bantuannya pada orang tua untuk mengingatkan putra-putrinya untuk menghindari atau membatasi kegiatan di luar rumah, untuk selain kegiatan yang urgent. Kalau hanya sekedar nongkrong-nongkrong, ngobrol-ngobrol itu ya mohon dibatasi ya. Kita saling menjaga. Jangan sampai karena kelengahan 1-2 orang, jadi satu sekolah bisa kena imbasnya. Memang sejauh ini belum ada klaster di sekolah itu. Belum ada. Jadi kalau ada di berita yang menyampaikan sekian persen kasus klaster di sekolah itu, hitungannya bukan dalam 1-2 bulan ini, tapi dalam 14 bulan terakhir itu ditemukan kasus. Itu pun pemicunya tidak dari sekolah. Jadi siswa SD, guru yang kena COVID itu dapatnya tidak dari sekolah, tapi dari rumah masing-masing, kemudian menularkannya di sekolah. Nah, ini yang perlu kita hindari. Jadi pastikan Bapak Ibu, putra-putri Bapak Ibu, dan kita yang di sekolah saling menjaga untuk supaya tidak sampai terjadi kasus di sekolah kita. Karena kalau sampai terjadi kasus, maka ini di poin 11 ini disampaikan, apabila ditemukan kasus positif, maka pembelajaran tatap muka akan dihentikan. Nah, ini jangan sampai terjadi. Monggo, sekali lagi saya mengingatkan, saya mohon bantuannya Bapak Ibu untuk tetap ketat menjaga prokes di rumah maupun di luar rumah. Kemudian di poin 5 disebutkan, bagi warga sekolah, serta didik, tenaga pendidikan yang sedang demam, batuk, sakit tenggorokan, flu, pilek, tidak diperkenankan datang ke sekolah. Jadi kalau anaknya demam, panas, batuk, ngiki, suruh di rumah saja Bu, Pak, Bu. Nanti kita layani pembelajarannya secara online. Jadi nanti kalau siswa itu masuk sekolah, tadi saya sampaikan dibagi 2 kelompok ya. Nanti kalau kelompok A itu belajar di sekolah, kelompok B belajarnya online di rumah. Jamnya sama, dari jam 7 sampai jam 11. Jadi Bapak Ibu guru itu ngajarnya nanti 2. Yo tatap muka juga mengajar di sekolah, tapi juga nyambi mengajar secara online bagi siswa yang belajar di rumah. Jadi nanti imbang. Yang tidak ke sekolah juga dapat ilmu, yang ke sekolah juga dapat ilmu. Itu adil. Hari berikutnya mereka yang kemarin belajar di rumah dijadwalkan belajar di sekolah. Nah, gantian yang tadinya belajar di sekolah belajar di rumah. Sama seperti itu, saling bergantian. Jadi nanti adil, semua punya jatah belajar di sekolah. Kemudian siswa warga sekolah dilarang meminjam peralatan makan dan alat tulis. Jadi pastikan putra-putri Bapak Ibu membawa alat makan sendiri, membawa botol minum sendiri, tidak boleh meminta minuman dari temannya dalam 1 botol, apalagi kecuali kalau dituangkan di gelas mungkin boleh. Tetapi tidak boleh saling meminta minum atau meminjam alat makan. Pastikan itu deh. Kemudian sebisa mungkin menghindari penggunaan kendaraan umum. Namun demikian, apabila Bapak Ibu tidak bisa mengantar jemput putra-putrinya sendiri, terutama yang mungkin masih diantar jemput, boleh menggunakan Gojek. Boleh berbarengan dengan teman yang satu arah, tetapi pastikan menerapkan prokes yang ketat.
Kemudian yang ke-14, sekolah juga akan memastikan tim COVID bekerja bersama dengan UKS untuk selalu menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat. Jadi setiap selesai pelajaran itu nanti akan disemprot. Sebelum mulai pelajaran disemprot, selesai pelajaran disemprot, jadi paginya KBM kita sudah steril. Next, untuk lembar ketiga. Nah, Bapak Ibu, ini pembagian kelompoknya untuk pembelajaran tatap muka terbatas kita. Untuk hari Senin besok yang masuk kelas 10 dan kelas 12, untuk yang nomor absen atas, nomor absen 1936. Nomor absen 1 sampai 18 belajar di rumah. Jadwalnya sama, jadwal hari Selasa. Begitu seterusnya. Nah, ini akan kita uji cobakan selama 2 minggu. Jika dalam 2 minggu itu nanti kita temukan permasalahan, maka akan kita sesuaikan atau akan kita perbaiki baik pembagian kelompoknya atau penjadwalannya. Nah, untuk 2 minggu ini, kelas 11 masih belajar di rumah atau masih daring atau masih online karena beberapa ruang kelas 11 sedang dalam perbaikan. Dari jadwal sudah bisa dipahami nggih Bapak Ibu. Kami mohon bantuannya Bapak Ibu di rumah untuk memastikan putra-putri Bapak Ibu yang belajar di rumah itu benar-benar mengikuti pembelajaran secara online. Karena disinyalir beberapa siswa itu sering tidak hadir dalam pembelajaran online, tidak absen dan tidak mengerjakan tugas. Nah, jangan sampai masalah yang kita hadapi di akhir semester kemarin, ada beberapa siswa yang hampir tidak naik kelas karena tidak pernah mengumpulkan tugas, itu terjadi lagi di semester ini. Bapak Ibu di rumah, putra-putrinya itu dipantau. Kalau jam 7 itu harus sudah sekolah, Pak, Bu. Kalau belum bangun, ya dibangunkan. Syukur-syukur disuruh mandi. Karena ada yang siswa yang belajar sambil tempur boleh sebetulnya. Belajar sambil pakai daster, pakai kaos oblong pun boleh. Cuma memang lebih nyaman kalau belajar pagi itu mandi dan berpakaian rapi. Jadi tolong Bapak Ibu yang putra-putrinya masih suka ngeplok dengan pangapunten, bangun jam 10, bangun jam 9, tolong diingatkan. Kelasnya itu pagi, Bapak Ibu itu ngajarnya sudah mulai jam 7. Biasanya kita mulai dengan tadarus dulu, doa bersama. Nanti mereka melaporkan ayat apa yang dibaca ke gurunya, nanti oleh gurunya dilaporkan ke kepala sekolah. Jadi terlihat siswa yang tidak pernah ngaji atau tidak pernah tadarus itu terbaca. Monggo Bapak Ibu di rumah mohon bantuannya. Kita di sekolah juga berupaya maksimal untuk memberikan layanan yang terbaik. Di rumah juga itu dibantu diingatkan. Walau kalau waktunya sekolah pagi ya sekolah. Kalau mau pagi-pagi malam mau main, tolong diingatkan Pak. Karena jam pagi ada di sekolah, esok-esok arep di sekolah dhisik. Kalau mau pergi ya nanti sesudah jam 12 baru boleh. Itu Bu. Jadi tanggung jawab belajar itu tidak hanya di sekolah. Anak-anak lebih banyak bersama Bapak Ibu di rumah. Mari kita saling membantu untuk kesuksesan belajar anak didik kita. Karena tujuan utama sekolah itu adalah menghasilkan lulusan yang kompeten. Jadi menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Kalau anak-anak tidak kita didik secara tertib dari sekarang, minimalnya dari bangun pagi saja, kita latih untuk tertib, itu kita akan repot nanti. Kemudian tolong juga dicek perkembangannya di kelas, apakah tugas-tugasnya dikumpulkan, apakah punya PR atau enggak, sambil iseng saja kalau pas anak-anak kelihatan slow itu ada PR enggak Dok? PR-nya sudah dikumpulkan belum? Enggak apa-apa, itu memang tugas kita. Kalau anaknya ditanya jawabnya agak gimana gitu ya, biasalah anak-anak ya. Yang penting kita sebagai orang tua mengingatkan tugas kita. Tugas belajar itu
bukan hanya tugas guru, tapi juga tugas orang tua. Saya pikir itu sementara yang bisa kami sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, bisa Bapak Ibu tanyakan lewat kolom chat atau nanti resen, silakan mau bertanya. Barangkali ada yang belum jelas. Kemudian untuk denah pembagian kelas sudah dibagikan lewat grup WA. Saya yakin anak-anak sudah dapat. Kalau yang belum, nanti bisa menanyakan ke wali kelasnya masing-masing. Bapak Ibu staf manajemen, Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu orang tua siswa. Alhamdulillah kita bisa berjumpa melalui virtual Zoom pada siang hari ini. Namun mohon maaf karena kamera kami tidak support, tidak bisa menampilkan wajah, mohon maaf sekali. Yang pertama kami caos pers terhadap Bapak Ibu sekalian terkait dengan seragam siswa. Langsung saja biar nanti cepat ya. Kami caos pers lagi karena sudah hampir 2 tahun tidak masuk sekolah. Nanti untuk hari Senin, Selasa, Rabu nanti siswa memakai pakaian putih abu-abu Bapak sekalian. Jadi nanti Senin, Selasa, Rabu nanti pakaiannya putih abu-abu. Kamis batik, Jumat juga batik seperti itu. Ini mohon diingatkan untuk siswa untuk seragamnya nanti sesuai dengan hari yang sudah kita tentukan. Dan nanti mohon untuk kelengkapannya ada jilbab, sepatu dan sebagainya. Nanti mohon bisa dicek lagi, diingatkan untuk membaca tertib yang sudah kami berikan. Misalkan sepatu harus hitam polos dan sebagainya. Nanti mohon untuk semua siswa karena sudah lama tidak masuk, nanti mohon untuk diingatkan. Untuk siswa yang ingin mengendarai motor sendiri, monggo Bu, yang penting nanti tertib ngasto surat-surat, membawa surat-surat, ada SIM, ada SNK dan helm seperti itu. Nah, nanti untuk siswa untuk masuknya nanti melalui gerbang pintu timur Jadi nanti ke situ terus nanti cek suhu dulu, baru nanti parkir di parkiran sebelah utara. Setelah parkir nanti Bapak Ibu sekalian, siswa akan diarahkan untuk cuci tangan terlebih dahulu, baru nanti siswa bisa memasuki lingkungan sekolah melalui hal sebelah timur juga. Nanti akan disambut oleh Bapak Ibu guru yang akan among siswa di hal sebelah timur seperti itu. Untuk selanjutnya terkait dengan protokol kesehatan, mohon nanti siswa tetap harus atau wajib menggunakan masker. Namun nanti apabila maskernya mungkin robek atau nanti putus talinya, nanti bisa menghubungi kami di sekolah, tim Satgas Covid atau di UKS. Nanti akan kami berikan untuk masker kepada siswa yang kehilangan atau rusak maskernya seperti itu. Untuk selanjutnya terkait dengan tadi, karena tidak ada jeda untuk tidak boleh untuk keluar sekolah maupun keluar ruangan kecuali nanti ke belakang. Nanti mohon untuk semua membawa bekal membawa bekal makan dan minum. Jadi nanti pada waktu istirahat di kelas nanti anak bisa makan dan minum di dalam kelas. Dan nanti tidak ada siswa yang harus keluar untuk mencari makan dan minum di luar sekolah kita. Nanti pada waktu siswa selesai dan tadi sebelum datang nanti akan kita semprot dengan disinfektan dan nanti siswa, Bapak Ibu guru dan semua warga sekolah bisa nyaman untuk berada di SMK Negeri 1 Godian. Mbak boleh mengatakan Pak Omar terkait dengan kami, mungkin nanti bisa ditanyakan jika masih belum jelas. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Matur nuwun Ibu atas pertanyaannya tentang pembelajaran praktek. Memang benar di SMK itu memang jam pembelajaran praktik banyak ya, dan memang ciri khas SMK itu adalah pada pembelajaran produktif. Tapi untuk tatap muka ini mohon maaf, memang kita memasukkan semua mapel itu dijadwalkan untuk pembelajaran praktek karena berbagai pertimbangan. Yang pertama, Bapak Ibu pengampu mapel selain mapel praktek itu juga ingin tatap muka dengan siswa, terutama mapel-mapel matematika, bahasa Inggris, kemudian bahasa Indonesia itu mereka sangat ingin tatap muka dengan siswa sehingga supaya adil
di tahap uji coba ini semua mapel kita tatap mukakan. Kemudian untuk pembelajaran praktik, jam praktik pembelajaran praktik sudah cukup banyak. Jadi ada kalau terjadwal itu 24 jam per minggu, jadi cukup banyak. Cuma nanti mungkin efektivitasnya di lab yang akan kita maksimalkan. Untuk ke depan, karena memang kita di kelas 12 itu ada ujian praktek, ada uji sertifikasi LSP, maka sesudah semester genap baru mapel di kelas 12 akan kita maksimalkan untuk mengajar mata pelajaran praktik. Tapi untuk di semester ganjil ini masih akan kita ratakan untuk semua sesuai dengan kebutuhan. Demikian Ibu, matur nuwun pertanyaannya. Jelas untuk protokol kesehatan ini yang wajib adalah masker ya. Tapi nanti maskernya mohon yang istilahnya juga jangan sangat tipis ya. Tapi kalau mau masker double, monggo justru itu diharapkan seperti itu. Tapi setidak-tidaknya itu menggunakan masker. Adapun untuk face shield ini belum mewajibkan. Adapun kalau nanti yang face shield tetap pakai masker ya. Jadi masker ada face shield nggak apa-apa. Jadi kita tidak ingin juga nanti yang sebagian pakai masker, sebagian face shield, mungkin yang tidak nyaman yang pakai masker begitu. Dan ini pun kalau sifatnya mewajibkan juga ada istilahnya rasa tanggung jawabnya ya. Adapun nanti untuk masker, sekiranya nanti putra-putri Bapak dan Ibu di sekolah mengenakan masker, misalnya di sekolah pas sobek atau nanti talinya putus, ini juga sekolah menyediakan untuk itu nanti bisa disampaikan. Tapi untuk face shield, untuk saat ini sekolah belum atau tidak menyediakan. Kemudian langsung aja ini untuk pertanyaan sebelumnya Pak Umar yang pembayaran kok belum diberitahu. Memang pembayaran ini kalau tahun-tahun kemarin sehabis kenaikan kelas atau masuk awal tahun ajaran baru ngaturi rawuh para bapak dan ibu ini belum karena kondisi dan tentunya nanti kaitannya dengan pembayaran kita akan koordinasi dengan komite sekolah. Suatu saat kalau memang itu diperlukan dan sudah memungkinkan untuk mengaturi para bapak dan ibu nanti akan diatur. Tapi saat ini belum memungkinkan untuk mengaturi para bapak dan ibu. Itu Pak Amir.